Saya mau bertanya, nanti komen di kolom komentar saya, komentar di YouTube channel saya. Apakah masih relevankah persembahan persepuluhan itu? Salam bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya, Nyoman Firdaus. Kiranya kebahagiaan itu melingkupi sahabat-sahabatku dimanapun berada. Saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Malaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, saya amini firman Tuhan ini. Ya, dan saya terus menerus belajar firman Tuhan ini. Bahkan saya belajar dari siapa? Dari Abraham. Pada waktu dia perang melawan Kedorlaomer, dia membawa 1/10 untuk dipersembahkan kepada Raja Salem, yaitu Melkisedek. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sungguh iya dan amin. Kalau kita jalani, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak jalani, ya itu kembali lagi kepada kita. Tetapi saya mau katakan kepada diri saya, bahwa kalau saya melakukan itu, Tuhan akan pelihara kehidupan saya. Nah, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, di sini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan janda miskin dikatakan di dalam Markus 12 ayat yang ke-43. Markus 12 ayat yang ke-43. Saya membacakan bagi kita semua. Di ayat yang ke-42, saya baca dari 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa janda miskin ini memberikan lebih? Dikatakan Tuhan memuji janda miskin ini karena apa? Dia memiliki rasa cinta kepada Tuhan. Cinta mula-mula itu terus berkembang dalam kehidupan janda miskin ini. Sehingga apa? Dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan kalau kita ngikut perjanjian baru, itu lebih apa? Lebih semuanya. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan di Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu. Tubuh itu seluruh tubuh kita. Ya, tingkah laku kita, perbuatan kita. Bahkan apa yang kita miliki, itu kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar dari Yesus. Yesus tidak apa? Tidak meniadakan hukum Taurat itu. Tetapi dia menggenapi hukum Taurat itu. Tentang apa? Persepuluhan. Perhatikan di Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-21. Ya. Matius 22 ayat yang ke-21. Coba baca di situ. Matius 22 ayat yang ke-21. Saya baca dari ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, pada waktu itu, ya, dikatakan, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.
mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa? Yesus mengatakan berikan kepada Kaisar. Berbicara tentang Kaisar itu berbicara tentang apa? Pajak. Pajak sekarang itu 11%. Ya. Baru-baru ini saya mengambil rumah itu 11%. Ngambil mobil juga 11%, 10%, 11% sekarang. Ya. 11%. Nah, di sini saya mau katakan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang menggenapi firman Tuhan. Di sini kita belajar Yesus menggenapi firman-Nya. Yaitu apa? Dia tidak meniadakan Taurat, tetapi dia menggenapi Taurat itu. Kenapa saya katakan dia menggenapi Taurat itu? Dia katakan beri kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan beri kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Milik Allah itu apa? Ya, perpuluhanmu. Kamu berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang hidupmu. Sudahkah kamu memberi 1/10 dari kehidupanmu dalam sehari, dalam 24 jam? 1/10-nya itu kamu duduk bersimpuh di hadapan Tuhan. Jangan katakan saya lagi naik motor juga naik mobil juga memuji Tuhan. Bukan itu dihitung. Duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Dia, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 2,4 jam dalam sehari. Saya belajar dari pendeta Nyoman Gama almarhum. Dia berdoa bisa sampai 6 jam. Dia adalah orang tua rohani saya di panti asuhan. Dia kuat sekali berdoa. Ya, dia memberikan 1/10-nya. Kalau dia berdoa itu kayak ngobrol sama Tuhan itu. Ngobrol. Dan ada di antara kita yang mempersembahkan waktu kita sama Tuhan. Jangankan uang, waktu aja kita nggak sanggup. Bahkan seminggu aja ibadah 2 jam kita nggak tahan. Kelamaan ini firman Tuhannya. Ibadahnya kelamaan. Bahkan apalagi? Firman Tuhannya lama banget. Ya. Mau berikan persepuluhan duit, waktu aja kita nggak sanggup, apalagi uang. Tetapi orang yang cinta Tuhan ini, janda miskin ini, dia cinta Tuhan, dia memberikan apa yang dia miliki. Bahkan untuk itu hari itu untuk makannya dia berikan untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Karena dia cintanya kepada Tuhan, dia berikan. Itulah disebut cinta mula-mula. Pada waktu kita cinta kepada pasangan kita akan memberikan apa yang kita miliki. Ya, untuk pasangan kita. Dan saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan. Kita belajar di sini bahwa kita memberikan yang terbaik. Saya melakukan firman Tuhan, saya sedang belajar dan belajar. Pada saat saya dapat PK atau gajilah sebagai asisten gembala, 1/10-nya saya bawa untuk Tuhan di gereja di mana saya bertumbuh, di mana saya melayani, di gereja saya di Kelapa Gading. Itu 1/10-nya dari gaji itu. Dan saya ambil lagi 1/10-nya. Saya berikan saya transfer ke bendahara badan pekerja daerah. 1/10-nya. 5%-nya lagi ke badan pengurus wilayah, ke bendahara badan pengurus wilayah. 5%-nya lagi saya berikan ke bendahara pusat, GKI pusat, ya, sinode. Artinya saya belajar memberikan 30% dari penghasilan yang saya dapat. Memang gak banyak, tetapi saya melihat disitulah pemeliharaan Tuhan.
Ya, pemeliharaan Tuhan. Dan apa? Apa yang kau katakan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Saya melihat itu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Pada saat saya mendapatkan gaji, saya langsung potong. Transfer ke bendahara. Bendahara gereja di mana saya melayani. Bendahara daerah. Bendahara wilayah. Bendahara GKI pusat. Ya, saya persembahkan itu. Nah, tetapi setelah itu, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, itu plong. Kalau saya belum persembahkan itu pikiran saya berikan. Nah, tidak hanya itu, firman Tuhan apa? Yaitu apa? Ingat akan janda-janda, anak-anak yatim. Saya bersama dengan istri. Saya asli nggak mau ceritain, tapi saya ini bercerita tentang pengalaman kami. Saya tidak sebutkan orangnya. Tetapi saya belajar bersama dengan istri dari kekurangan kami. Kami belajar dari janda ini. Ya. Untuk menjadi orang tua asuh. Dari 2013 sampai sekarang kami melakukan itu. Menjadi orang tua asuh, menyekolahkan anak. Ya, nggak banyak sih, 1 orang. Tapi saya mau katakan, di sini saya mau belajar dan belajar. Dari apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan saya. Dan saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekeluarga. Ya. Kalau saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan saya memberikan sepenuhnya hidup saya untuk pelayanan. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, kita akan tahu apa itu arti pelayanan. Kita akan belajar untuk memberikan yang terbaik. Nah, saat ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan di sini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Kalau di situ bahasa aslinya ada apa? Jendela-jendela berkat. Jendela-jendela sorga. Saya mau katakan, mungkin kita punya satu pekerjaan, tetapi kalau kita setia memberikan persepuluhan itu, ya, memberikan persepuluhan itu dengan setia, di situ saya mau katakan, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu berkat, ya, jendela-jendela berkat. Pintu satu pekerjaan kita, tetapi Tuhan bisa bukakan jendela ini, jendela ini, jendela ini. Dan kehidupan kita tidak pernah kekurangan. Saya melihat, saya sering merasakan, bahkan mengalami, kalau udah gajian tanggal 25, tanggal 26 itu sudah apa? Minus. Tinggal sisa di ATM saya tuh 23.000, 40.000 tiap bulannya. Tetapi saya melihat kuasa Tuhan terus berjalan, ya, dalam kehidupan saya. Saya bisa melewati bulan demi bulan, tahun demi tahun bersama dengan keluarga saya, bersama dengan istri saya. Dan saya melihat janji Tuhan terpenuhi. Pada waktu saya rakernas, pada waktu saya melayani menjadi gembala pos PI di Tanjung Priok, saya belajar untuk melayani sungguh-sungguh. Saya di sana dicatat digaji 500.000. Kadang-kadang saya dapat, kadang-kadang saya nggak dapat. Tetapi saya belajar untuk memberikan hidup saya, pelayanan sungguh-sungguh. Tetapi pada waktu saya katakan, Tuhan, anak saya sakit-sakitan kena hujan, saya rindu punya mobil. Saya memberanikan ambil mobil. Pada waktu itu saya bergaji 500.000. Ngajar juga gajinya 500.000. Ada hamba Tuhan yang tahu saya mengajar, digaji 425.000. Pada waktu itu cicilan mobil itu 4.850.000. Tetapi saya bisa melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan. Karena kita setia. Tuhan membukakan tingkap-tingkap itu langit. Bahkan saya total perpuluhan saya bisa sampai 2.700.000, bahkan 3 juta. Artinya
gajinya kecil, tetapi Tuhan bisa membukakan tingkap-tingkap langit. Dan saya bisa apa? Ambil tanah di Bali. Itu bukan karena kekuatan saya. Pada waktu Rakernas 2019, saya katakan, ini tempat bagus. Di mana kakiku kuinjakkan, aku ingin di sini Tuhan. Dan Tuhan jawab itu. Walaupun dengan nyicil. Dan tahun 2022, tanah itu lunas. Sebesar 350 meter persegi. Tuhan berikan. Artinya apa? Apabila kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Lakukan dengan setia. Saya belajar. Kalau saya rindu Tuhan, saya kepingin kayak hamba Tuhan, kayak John Wesley, bersaudara. Dia memberikan 90%nya dan 10%-nya untuk kehidupannya. Itu kerinduan saya. Tetapi saya belum bisa seperti itu. Hanya mampu 30%-nya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi saya melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Dan saya menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena apa? Karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari biarlah kita belajar. Jangan termakan dengan omongan orang lain. Tetapi kita fokus kepada firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kuasa firman Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita berani untuk melakukannya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke media sosial saudara-saudara dan sahabat-sahabatku dimanapun berada. Jangan pernah takut untuk mengembalikan milik Tuhan 1/10-nya. Baik itu uang, baik itu berbicara tentang waktu, kembalikan untuk Tuhan. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.